warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak Angkatan 7 dari Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, kami akan mendemonstrasikan praktek coaching pada modul 2.3. Saya Nurul Hidayah, bertugas sebagai observer, dan saya, Sai Ulwiyah, berperan sebagai coach. Saya Triwidayati akan bertugas sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bu, kabar baik, sehat. Hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya Bu. Sebelum kita mulai, saya akan bertanya-tanya sedikit terlebih dahulu. Pada praktik coaching kali ini, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan? Pada praktek coaching kali ini, saya akan menggunakan alur filter, yaitu tahapan demi tahapan. Yang pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada praktik coaching kali ini? ada 3 kompetensi inti. Yang pertama adalah ilmu, kemudian kedua adalah tindakan aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan berikut. Terus bagian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan pada kali ini? Ya, jadi bagian yang akan saya kembangkan pada kali ini adalah di pertanyaan berikut, di mana saya ingin merangsang dengan pertanyaan berikut itu kepada Cici agar muncul ide-ide baru dari diri itu yang bisa menyelesaikan solusinya dari dalam diri dia sendiri. Oke, terima kasih Ibu. Baiklah, akan kita mulai kegiatan praktik coaching hari ini. Selamat mengerjakannya. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Sais. Waalaikumsalam Bu Tri. Iya, Bu bisa sediakan waktu dating. Bisa, Kalau sekarang iya, gini loh Bu. Saya ini pada tahun ini diberi kepercayaan untuk menjadi pembimbing gambar bercerita pada MLSN. Tapi kok ada rasa takut gitu Bu dalam diri saya kalau nanti tidak berjuara seperti tahun lalu. Jadi Ibu ingin mau menjadi pembimbing yang bertugas gitu ya, menjadi pembimbing, tapi Ibu merasa takut kalau nanti tidak bisa menjadi juara. Iya Ibu, ini loh Bu, anak-anak sekarang itu, murid saya itu sekarang itu beda Bu kemampuannya. Oh gitu, jadi Ibu merasakan ada perbedaan gitu ya dengan anak sekarang dengan yang dulu. Ibu bisa ceritakan perbedaan apa yang Ibu rasakan? Iya, mereka itu Bu sekarang itu kesannya semuanya sendiri gitu Bu. Semuanya sendirian seperti apa? Iya itu loh. Jika mereka itu saya beri referensi gambar-gambar seperti gambar tahun lalu, itu mereka hanya meletakkan saja, kemudian tidak senang. Saya jadi kurang memberikan referensi ide yang segar dan kekinian tampaknya. Jadi mungkin Ibu bisa mendeskripsikan ide-ide segar yang Ibu maksud tadi itu? Itu loh Bu, seperti memberi gambar-gambar dari internet, jadi nanti mungkin gambarnya tidak monoton gitu. Gitu. Terus menurut Ibu kemampuan orangnya seperti apa? Iya, kan gambar-gambar dari internet itu tingkat kesulitannya tinggi. Apa sayanya saja yang kurang memahami kemampuan mereka, padahal mereka sebetulnya mampu. Ya, Ibu tadi bilang menggunakan referensi gambar-gambar tahun lalu. Kenapa itu? Iya, karena selama ini selalu menjadi referensi yang menarik dan menang Ibu dalam lomba FLSN. Jadi menurut Ibu pada kegiatan apa nih yang paling berhasil dan kenapa Ibu pandang berhasil? Nah, menurut saya sih pada pewarnaan gambar. Saya membimbing mereka untuk memberi gradasi warna, kemudian gambarnya jadi bagus dan cerah. Jadi menurut Ibu apakah cara itu masih bisa diterapkan atau tidak? Kemudian akan saya coba lagi. Mudah-mudahan mereka suka dan suka.
Apa ada lagi kegiatan yang bisa dilakukan? Iya Ibu, saya juga akan berusaha untuk mendownload gambar-gambar dari ini dan mencari referensi yang lain. Lalu sekarang apa nih yang Ibu rasakan sekarang? Saya sekarang tidak perlu adaptasi lagi pada acara yang pandemi ini. Nggak ada yang merubah sedikit-sedikit yang tidak cocok, mungkin nanti biar ke anak lebih mengena. Baiklah, sekarang kira-kira rencana Ibu selanjutnya bagaimana? Iya Ibu, saya akan mencari video di YouTube, video cara mewarnai dengan gradasi, dan saya akan mendownload gambar-gambar di internet untuk referensi selanjutnya. Luar biasa Ibu. Nah, kapan nih mau memulainya? Insya Allah Ibu, nanti saya cari referensi dulu. Kira-kira apakah ada rekan yang bisa membantu Ibu? Iya Ibu, saya memiliki teman itu, dia biasa menjadi juri di FLSN. Saya akan minta tolong kepada beliau untuk memulai hasil saya yang Oke, ada ide-ide yang lain Bu kira-kira? nanti saya akan coba untuk bertanya ke teman-teman yang lain dari sekolah yang lain. Kemudian target selesainya kapan Bu kira-kira? Saya kira saya yakin cukup itu 1 minggu. Supaya nanti kalau hasilnya gimana? Iya Ibu, nanti saya akan kirimkan foto-foto hasil karya murid saya ke WA Ibu ya. Iya, oke. Saya tunggu ya Bu hasilnya. Semoga berjalan lancar dan sukses. Terima kasih Ibu memberikan waktu untuk saya kali ini. Oke, semangat ya Bu ya. Baiklah Ibu, tadi sudah selesai dilaksanakan praktek coachingnya ya Bu ya, bersama Bu Tri Iya, Widiati. alhamdulillah sudah selesai. Terus dari praktek coaching tadi apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Ya, jadi dari praktek coaching tadi yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah bahwa dalam praktek itu berjalan lancar, kemudian saya sudah menerapkan alur tirta, ya, yaitu berupa tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah berurutan, sudah berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Bu? Yang masih perlu saya tingkatkan adalah esensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian ekspresi saya dan mimika saya ataupun gestur saya itu masih bisa fokus kepada coaching. Apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching? Sepertinya saya harus fokus untuk memikirkan coach saya, menantang coach saya, dan saya tidak memikirkan hal-hal lain di luar itu. Gitu. Satu lagi ya Bu, Ya. apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan praktek coaching ini? Ya, tentunya saya harus banyak berlatih dan saya harus melihat dari contoh-contoh yang ada di internet yang bisa saya dapatkan di situ dan terus belajar tuh supaya lebih meningkat lagi. Oke, baik Ibu. Jadi praktek coaching kali ini sudah selesai ya Bu. Semoga semua bermanfaat untuk kita dan dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Lampung akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual praktek coaching pada modul 2.3. Saya Ulwia sebagai observer,
Saya Triwidayati akan berperan sebagai coach. Dan saya Nurul Hidayah akan berperan sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, apa kabar nih? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Hari ini Ibu akan mengadakan praktek coaching ya Bu ya? Iya. Ya, baik, sebelum praktek coaching saya akan bertanya-tanya dulu, boleh ya Bu ya? Silahkan Ibu. Bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan praktek coaching kali ini? Iya Ibu, saya akan menggunakan alur Tirta, yaitu di situ nanti akan ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada praktek coaching? Iya Ibu, ada tiga kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, terus yang terakhir pertanyaan. Jadi ada 3 ya Bu. Kemudian bagian mana yang akan Ibu kembangkan lebih dalam lagi? Iya baik Bu. Indikator pada mendengarkan aktif yang ingin saya kembangkan. Saya ingin bisa fokus dari apa yang disampaikan oleh coach ini. Bagus sekali. Silakan kita mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Putri. Silakan duduk Iya, Bu. terima kasih. Gimana Bu Nurul? Ada yang bisa saya bantu? Kemarin kan Ibu WA saya, katanya ada yang ingin dibicarakan. Iya Bu, saya ingin cerita sedikit tentang keadaan murid-murid di sekolah Bu. Gitu. Cerita gimana Ibu? Begini loh Bu, anak-anak tuh kalau belajar kurang aktif dan tidak semangat. Kemarin tuh saat UTS, saya lihat hasil nilai mereka itu sangat rendah. Padahal saya sudah berusaha menyelesaikan materi sesuai jadwalnya dan memberi referensi soal-soal tahun lalu. Jadi itu permasalahannya. Terus nilai rendahnya itu kisaran berapa Bu? Dan mengapa Bu dikatakan rendah? Ya berkisar antara 60 sampai 70 Bu. Kan nilai KKM-nya itu 70. Jadi nilai segitu ya termasuk rendah sekali Bu. Jadi Ibu sudah menyelesaikan semua materi sesuai jadwal ya? Terus menurut itu apakah ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan pembelajaran? Iya Bu, selama ini kan saya ngajarnya ya hanya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja seperti apa itu Bu? Ya seperti anak-anak disuruh mencatat, lalu diberi tugas gitu. Oh gitu. Terus Ibu tadi bilang mau memberi referensi soal-soal tahun lalu, itu kenapa Bu? Karena kalau karena biasanya soal-soal tahun lalu itu Bu, tahun-tahun sebelumnya itu sering banyak yang keluar. Jadi dapat dijadikan referensi siswa dalam belajar. Gitu. Apakah itu masih bisa Ibu lakukan untuk siswa Ibu yang sekarang? Iya sih Bu, masih bisa. Selain itu kira-kira apa lagi yang dapat Ibu lakukan untuk kegiatan pembelajaran supaya pembelajaran lebih menarik dan nilai kompetensi siswa dapat meningkat? Apa ya Bu ya? Mungkin saya akan merubah cara mengajar saya Bu. Merubah cara mengajar yang bagaimana? Ya cara yang dulu hanya mencatat itu akan saya rubah dengan menampilkan video pembelajaran. Lalu saya minta siswa untuk menyimak dan memberi tanggapan, lalu menyimpulkan bersama-sama. Itu Bu, wah pasti seru itu Bu anak-anak. Iya. Ada lagi Ibu apa kira-kira rencana lainnya? Iya Bu, saya akan mendownload video pembelajaran dari YouTube dan meminta bantuan Pak Saiful untuk memasangkan proyektor agar saat saya mau memulai kegiatan pembelajaran, pada saat mau memulai kegiatan pembelajaran, sehingga video bisa saya tayangkan dan anak-anak dapat melihatnya dengan jelas. Oke, rencana yang sangat bagus itu Bu. Lalu Ibu akan memulai rencana itu kapan? Segeralah Bu. Insya Allah besok saya akan mulai mendownload video dan mulai membuat rencana pembelajarannya. Rencana yang bagus Bu. Itu Ibu beri target berapa lama rencananya?
1 minggu lah Bu, insya Allah cukup. Oke, jadi tidak sabar Bu, pengen melihat kesuksesan Ibu. Gimana caranya ya, biar saya bisa lihat hasil Ibu nanti. Gini ya Bu ya, nanti akan kegiatan pembelajaran saya itu akan saya videokan. Kalau sudah selesai akan saya unggah ke YouTube, baru saya kirim ke Ibu lewat WA kan bisa itu Bu. Baiklah, akan saya tunggu link videonya. Semoga sukses ya Bu. Terima kasih Bu, perasaan saya jadi lega Bu, jadi nyaman di hati karena kemarin itu galau sekali. Kok anak-anak nilainya rendah. Ya, alhamdulillah. Ayo Bu, sambil minum tehnya. Iya. Baik, Bu Tri, tadi sudah selesai praktek coachingnya ya. Dari hasil praktek coaching tadi, kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, Bu? Iya, menurut saya yang sudah berjalan dengan baik adalah percakapan tadi antara saya dengan Kunci berjalan dengan mengalir begitu saja sesuai dengan alur Tirta. Tidak ada paksaan di dalamnya dan tidak tertekan terlihat Kunci saya bercerita mengalir begitu saja. Sudah sesuai dengan alur cerita ya Bu Iya, ya. betul. Kemudian apa yang kira-kira masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya kira yang perlu diperbaiki adalah ekspresi dan gestur tubuh saat melakukan kegiatan coaching. Dan mungkin tadi preferen atau kehadiran penuh Iya. Jadi kira-kira apa yang akan dilakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh tadi? Ibu saya akan berusaha untuk lebih fokus kepada permasalahan yang dialami oleh Kunci. Lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nanti saya akan berusaha untuk menggali dari sumber yang lain dan berbagi pengalaman baik dengan kucing yang lain. Iya. Semoga sukses ya Bu. Amin. Kedepannya bisa coaching dengan rekan sejawat, bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang ada. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan ini, kami akan mendemo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan ini, kami akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual praktek kucing modul 2.3. Saya Triwidayati. Saya berperan sebagai observer pada kali ini. Saya Nurul Hidayah berperan sebagai coach. Dan saya Uluya berperan sebagai kunci. Selamat menyaksikan. Mohon izin Ibu, sebelum memulai coaching, saya akan melakukan observasi dahulu ya Ibu. Silakan Ibu, monggo. Iya. Kira-kira nanti teknik apa yang akan Ibu pergunakan dalam percakapan coaching kali ini? Teknik yang akan saya pergunakan di awal, saya akan menanyakan kesiapan kucing. Kemudian saya proses pelaksanaannya dan saya akan mengakhiri dengan refleksi. Baiklah, kalau begitu silakan dulu melaksanakan proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih. Bu Sai, ayo kita akan melakukan coaching pada hari ini. Monggo silakan. Ibu. Assalamualaikum Ibu. Lagi repot tidak? Waalaikumsalam. Tidak Ibu. Boleh minta waktunya sebentar Bu? Saya pengen ngobrol-ngobrol. Boleh silahkan, monggo. Iya, jadi begini loh Bu. Akhir-akhir ini saya kok seperti dikejar-kejar waktu gitu. Nah, sehingga banyak tugas yang terbengkalai gitu. Kadang-kadang membuat saya pusing. Terus tidak fokus dalam hal apapun. Gitu. Jadi Ibu seperti dikejar-kejar waktu sehingga banyak tugas yang terbengkalai ya Bu ya. Kemudian tidak fokus jadinya. Oh, gitu. Lalu apa kira-kira yang membuat Ibu jadi seperti itu? Mungkin karena memang tugas saya yang banyak dan kegiatan-kegiatan saya juga banyak Bu, sehingga terkadang kalau pada kegiatan A saya memikirkan kegiatan B,
Kalau kegiatan B, saya memberikan kegiatan A. Jadi membuat saya tidak fokus gitu loh Bu. Jadi karena memang tugas dan kegiatan yang banyak ya Bu ya. Lalu apakah masih ada waktu untuk Ibu istirahat tuh? Kapan itu dan berapa lama itu? Ada sih kalau waktu untuk istirahat itu siang hari, kemudian sore, malam. Nah kalau siang hari ya biasanya untuk isoma ya Bu. Terus sore ya untuk kita jeda waktu sebentar, dan untuk malam hari jelas kita gunakan waktu untuk tidur Bu. Oh gitu. Lalu apa yang dilakukan pada saat jam-jam istirahat seperti itu Ibu? Nah itu Bu, kalau istirahat ya kita itu sambil tiduran buka sosmed Bu. Jadi sampai kadang-kadang lantur sampai pas waktunya kita seharusnya mengumpulkan membuat tugas, sampai tugasnya terbengkalai gitu karena ngelantur kita berselancar di dunia medsos gitu. Jadi, nah itu kan Ibu sudah menemukan tuh penyebabnya, cuma penyebab utamanya. Lalu apa yang akan Ibu lakukan tuh agar bisa memanajemen waktu supaya Ibu lebih fokus pada berbagai kegiatan? Mungkin saya akan mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu Bu, seperti berselancar di dunia medsos sehingga lupa waktu, dan menggunakan waktu tersebut dengan baik dan langsung mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya memang langsung dikerjakan tanpa. Wah, bagus sekali. Apalagi kira-kira yang akan Ibu lakukan terkait agar lebih bisa fokus? Oh iya, sepertinya saya harus membuat catatan di buku agenda, bisa antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain, karena ada beberapa jenis tugas yang harus saya laksanakan sehingga bisa lebih tertata, sehingga saya bisa lebih fokus juga. Luar biasa Bu, itu rencana yang bagus. Kapan nih kira-kira mau memulainya? Kayaknya sekarang juga deh Bu, saya harus memulai untuk bisa memanfaatkan waktu saya. Kemudian siapa kira-kira yang akan Ibu libatkan dalam hal ini? Tentunya kalau yang di rumah, saya akan minta bantuan suami saya untuk selalu mengingatkan, dan kalau di sekolah saya akan minta bantuan rekan sejawat saya untuk memberikan support kepada saya. Wah, jadi tak sabar ini ingin mendengar cerita keberhasilan Ibu dalam mengatasi masalah ini. Iya Bu, minggu depan saya akan menceritakan hasilnya kepada Ibu ya. Jadi saya dengan adanya opsi ini merasa lega Bu, karena dengan pertanyaan-pertanyaan itu dan memberikan saya rasa untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, sehingga ide-ide yang baru bisa keluar untuk mengatasi manajemen waktu. Jadi kita minggu depan ketemu lagi ya Bu ya. Iya. Saya pasti mendengar cerita seru ini. Iya. Oke. Terima kasih ya, Bu. Semoga sukses. Terima Iya Bu. kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Baik Bu Nurul tadi sudah melaksanakan proses coaching, kita akan melaksanakan refleksi selanjutnya ya. Nah, baik, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, yang sudah baik dalam percakapan coaching kali ini yaitu antara coach dan coachee dapat saling menghormati sehingga percakapan berjalan dengan lancar dan tidak terkesan dipaksakan sesuai dengan alur kita. Baik, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan yaitu ekspresi gestur tubuh saat melakukan kegiatan coaching atau kehadiran penuh. Jadi, apa yang kira-kira nanti akan Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh? Yang saya akan lakukan yaitu fokus pada permasalahan coachee. Jadi saat coachee itu mengutarakan permasalahannya, kita harus lebih peduli pada permasalahan coachee.
Kemudian apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Saya akan lebih banyak lagi belajar, kemudian berlatih supaya penerapan coaching ini dapat kita terapkan di sekolah kita. Baik, selamat ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.